Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami, channel tutorial berbagi informasi dan berbagi info yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan lanjutan pembahasan soal PPK Guru SD tahap ketiga. Semoga soal-soal ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang mau tes PPK tahap kedua dan semoga lulus semua. Mari lanjut kita ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal ke-16. Informasi soal-soal ini kami dapatkan dari teman-teman yang telah mengikuti tes P3K tahap pertama dan telah kami rangkum. Soal yang 16, simbol dan makna Pancasila. Ada pertanyaan tentang simbol dan makna Pancasila. Arti lambang sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang menjadi simbol pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Lambang sila kedua, rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling berkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Selanjutnya tentang arti lambang sila Pancasila. Arti lambang sila ketiga, bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan bahwa negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Arti sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yang kelima, bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran yang rakyatnya secara merata. Sumber ini saya ambil dari Direktorat Sekolah Dasar yang bersumber dari bpip.go.id. Jadi ini sumbernya resmi. Untuk soal yang ke-17, makna simbol padi dan kapas, ini tadi sudah saya terangkan. Padi dan kapas itu sila kelima. Sila kelima, padi dan kapas, simbol pangan dan sandang yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Untuk ini teman-teman bisa dihafalkan semua, mulai lambang dan simbol
Pancasila mulai sila 1 sampai sila kelima. Insya Allah salah satu keluar. Untuk soal yang ke-18, makna pembukaan undang-undang tiap alinea. Aku dapat alinea 2 ini dari teman yang kemarin ujian, yang keluar dapat alinea 2. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 sampai ke 4. Yang alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yaitu keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajah. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua berbunyi perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea tersebut yaitu 1. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. 2. Adanya momentum yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. 3. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan. Bersatu artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Adil artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia hendaknya mewujudkan keadilan dan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makmur artinya negara bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan mensejahterakan semua warga negara Indonesia, baik material, spiritual, dan selanjutnya makna alinea ketiga bunyi. Alinea ketiga dari Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya yaitu 1. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual serta kehidupan dunia maupun akhirat. 3. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 bunyinya UUD-nya pembukaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk suatu susunan negara Indonesia Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai suatu negara. Ketiga, Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Soal yang ke-19, soal ini cerita dari teman-teman yang ikut tes CPNS, tes P3K yang kemarin. Jadi semoga keluar lagi dan insya Allah teman-teman yang mempelajari video ini lancar dalam menjawabnya. Soal yang ke-19, disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan menulis dan motorik halus. Jelas Dr. Sanven Kak Sadani, psikolog klinis dari Thomson Pediatric Center, Child Development Center, Singapura. Sedikit berbeda dengan disleksia yang membuat anak kesulitan membaca, disgrafia membuat anak kesulitan berekspresi dalam bentuk tulisan. IDEA juga menyebut kalau penderita disgrafia juga kesulitan membuat tulisan tangan, mengeja, dan mengorganisasikan pikiran. Menurut Dr. Salven, anak disgrafia mengalami kesulitan menulis spasi yang tidak beraturan, sulit mengeja, dan sulit berpikir sambil menulis. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 20, kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN antara lain atau sebagai berikut: kerjasama di bidang sosial dan budaya, contohnya SEA Games. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, contohnya ASEAN. Contoh kerjasama di bidang pendidikan, contoh ACT. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, contohnya AFTA. Pembahasannya, ASEAN adalah sebuah organisasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN antara lain dalam sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya akan tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh bentuk kerjasamanya yaitu pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahunan melalui SEA Games. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN yang disebut ATA, ASEAN Tourism Agreement. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Contoh bentuk kerjasamanya yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, ASEAN Convention on Counter-Terrorism, ACCT, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsuler, serta kelembagaan antar parlemen.
Bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara agar dapat memiliki kemampuan daya saing secara internasional. Contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan antar anggota ASEAN, ASEAN Council of Teacher Convention (ACT), Olimpiade Pendidikan Bertaraf Regional Asia Tenggara. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Contoh bentuk kerjasamanya yaitu ASEAN Industrial Cooperation (AISO), pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA), kerjasama di bidang sektor dan komoditi seperti energi, mineral, tambang, dan sebagainya. Lanjut, sintak atau langkah-langkah metode inquiry. Ini yang soal ini tentang sintak atau langkah-langkah metode inquiry. Secara umum, proses pembelajaran metode inquiry dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembentukan yang kondusif. Dalam tahap orientasi ini adalah 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil dasar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah perumusan, merumuskan masalah, sampai dengan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Merumuskan masalah, langkah-langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan dalam persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu yaitu teka-teki dalam perumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam pembelajaran inquiry. Oleh karena itu, proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental atau proses berpikir. Yang C, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak berhipotesis pada siswa adalah dengan mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. D. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang digunakan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Yang E, selanjutnya metode inquiry, menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam hal ini, menguji hipotesis berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. F. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses deskripsi temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Soal selanjutnya, soal yang nomor 22, lagu daerah yang isinya melestarikan daerah. Umpamanya contohnya seperti ini, sebutkan lagu daerah yang isinya melestarikan
budaya daerah. Contoh gambang suling, gundul-gundul pacul, ilir-ilir, dan lain-lain. Soal yang selanjutnya, soal yang nomor 23, informasi ini sekali lagi saya dapatkan dari teman-teman yang ikut tes P3K tahap 1 dan katanya keluar semua kisi-kisinya. Dari kisi-kisinya saya jelaskan satu persatu. Tugas dan wewenang MK dan MA. Untuk Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan diantaranya permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, D. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tugasnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. C. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. C. Pasal 24C ayat 1, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Soal selanjutnya, soal nomor 24, tahap operasional konkret. Ini menurut teori Piaget dalam perkembangan kognitif anak ada beberapa, yaitu tahap 1, tahap sensori motor usia 18 sampai 24 bulan. 18 sampai 24 bulan ini tahap sensori motor. Tahap sensori motorik adalah tahap pertama, yaitu pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Piaget, selama periode ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensori, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik menggapai, menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensor motorik adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dan tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada dia lihat kini tidak terlihat, hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Tahap yang kedua, tahap pra-operasional. Kalau kita bahas satu persatu, insya Allah teori-teori ini keluar. Tadi soalnya yang teori tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret itu tahap usia 7 sampai 11 tahun. Kita lanjut tadi pembahasannya tahap pra-operasional yaitu 2 sampai 7 tahun. Ini kelas TK atau mulai dari padu sampai TK. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung kira-kira 7 tahun. Selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan dan mengisahkan ide dan atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak-anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objektif fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Tahap operasional yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Ini yang keluar pada tahap 1. Tapi bisa jadi soalnya beda, yang ditanyakan bisa jadi tahap operasional formal. Tahap operasional konkret itu anak usia 7 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis,
Pada tahapan ini si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak belum bisa memecahkan masalah dengan cara logis, belum bisa berpikir secara abstrak atau hipnotis. Tahap yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Nah, itulah tahap Piaget menurut perkembangan kognitif anak. Soal yang nomor 25, ada soal tentang induktif, deduktif. Berdasarkan jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan atau campuran dan paragraf naratif. Jenis paragraf deduktif memiliki ide pokok di awal dan menyampaikan gagasan dari yang umum atau luas ke hal yang khusus. Kebalikan dari deduktif, yaitu paragraf induktif, memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan gagasan dari hal yang khusus ke hal yang umum atau yang luas. Merupakan campuran deduktif dan induktif. Jenis paragraf deduktif-induktif atau campuran memiliki ide pokok di awal dan akhir paragraf. Ide pokok paragraf deduktif-induktif menyampaikan masalah dari hal yang umum ke hal yang khusus dan ditegaskan kembali pada hal yang umum. Sementara itu, jenis paragraf naratif adalah jenis paragraf yang seluruh kalimatnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Paragraf deduktif, dua kalimat ide pokok dalam jenis paragraf deduktif-induktif memiliki fungsi yang berbeda. Ide pokok atau kalimat pokok di awal paragraf berfungsi untuk memberi gambaran atas keseluruhan isi paragraf. Sementara itu, kalimat utama di akhir merupakan penegasan kembali dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. Untuk soal yang nomor 26, lambang Pancasila, tadi sudah saya bahas. Bisa dilihat, diputar kembali videonya di awal tentang lambang Pancasila. Yang soal 26, selanjutnya soal nomor 26, 27 tentang penerapan sila-sila Pancasila. Dikutip dari laman guru PKN, kami penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa bintang merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dan dalam setiap segi-seginya. Berikut ini contoh penerapan Pancasila khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dalam keamanan di tengah masyarakat. 3. Menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerjasama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti, gotong royong di desa. 5. Tidak mengesahkan seseorang untuk menganut agama tertentu, karena sesuai Undang-Undang 1945, setiap orang berhak memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Di bawah ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai
Perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari bangsa, suku, agama, ras, dan istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab dan kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam kondisi bagaimanapun. 3. Tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Yang 4. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat. Penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila persatuan Indonesia. 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara. 4. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. 5. Meningkatkan kreativitas, inovasi diri. Yang keempat, penerapan sila Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan perwakilan, yaitu 1. Mengutamakan mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyampaikan permasalahan dalam kehidupan kita apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan 2 orang atau lebih. 2. Ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 3. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk mendapat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Tidak. Yang keempat, tidak melakukan paksaan terhadap orang lain. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Yang keenam, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Kelima, penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 3. Berusaha untuk adil aktivitas apapun yang kita lakukan seperti orang-orang lain. 3. Tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. 5. Menghargai karya atau hasil orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik itu diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Yang ke soal 28, diri pijet, perkembangan kognitif pijet, psikologi Swiss seorang psikolog Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama, yaitu tahapan-tahapan perkembangan seorang anak, cara mempresentasikan informasi secara mentor teori. Ini tadi sudah saya jelaskan kembali pada teori periode sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Periode operasional usia 2 sampai 7 tahun. Periode operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. 12 tahun. Mencari men, soal yang nomor 29, mencari men. Men itu rata-rata nilai men dapat ditentukan dengan membagi jumlah data yang dengan banyaknya data. Men rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok. Men rata-rata dapat dicari dari rumus men adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Contoh 4, ada angka 4, 5, 9, 8, 9, dan 12. Mencari men-nya di jumlah semua. 4 ditambah 5 ditambah 8 tambah 9 tambah 12 dibagi, karena jumlahnya 5 dibagi 5.
hasilnya 7,6. Misal dalam satu kelas terdapat 20 siswa dan diperoleh persentase 88, 82, dan seterusnya. Tentukan mean yang diperoleh kelas tersebut. Rata-rata jumlah persentase seluruh siswa di kelas dibagi jumlah siswa. Rata-ratanya 1660 dibagi 20 sama dengan 83. Selanjutnya mencari data diagram, tabel, dan grafik. Ini ada contoh tabel diagram data hasil panen Desa Sukatani tahun 96 sampai tahun 2000. Dari penyajian data pada diagram ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Panen dengan jumlah terkecil pada tahun 98 yaitu 30 ton. 98 ini panennya dapat 30 ton. Banyaknya jumlah panen selama 5 tahun dari 96 sampai 2000 adalah 200 ton. Dari mana jawabannya? Dari 40 ditambah 35 tambah 30 tambah 40 tambah 50. Selisih jumlah panen dari yang terbesar dan terkecil adalah 20 ton. Mana dari 50 dikurangi 30. Yang terbesarnya kan 50. Yang terkecilnya 30. Selisihnya 20. Jumlah rata-rata hasil panen selama 5 tahun adalah 40 ton. Jumlah semua dibagi 5. Hasil panen Sukatani ini diagram lingkaran. Hasil panen tahun 1996 40 kali 200 kali 360 72 derajat. Ini cari derajatnya ya. Tahun 97 35 per 200 kali 360 derajat. 63 derajat. Hasil panen tahun 99 81 derajat. Hasil panen 96 20% didapat dari mana? Dari 40 per 200 kali 100%. 97 17,5%. Hasil panen 98 15%. Hasil tahun-tahun 2000 sebanyak 25%. Itu penjelasan tentang tabel dan grafik. Soal yang ke-30 ada daftar tanya tentang rencana pembelajaran. Pertanyaannya sebenarnya aslinya intisari berapa jumlah komponen dalam RPP? Komponen inti RPP itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan dan penilaian berbasis pembelajaran asesmen. Makanya sekarang RPP itu bisa satu lembar karena hanya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan dan penilaian pembelajaran. Komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen ditulis secara efisien. Cara merumuskan tujuan berdasarkan KD. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar atau KD-nya, menggunakan kata dasar operasional serta perilaku yang diukur. Tujuan pembelajaran sangat penting diperhatikan guna mencapai pembelajaran yang didapat siswa. Fungsi adanya tujuan pembelajaran dalam penggunaan RPP yaitu untuk memandu guru dalam mengajarkan berbagai konsep muatan pembelajaran melalui aktivitas pembelajaran. Cara merumuskan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kompetensi KI, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Lantas bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Guru harus memiliki keterampilan yang cukup banyak dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Seorang pelajar harus menguasai metode, seorang pengajar harus menguasai metode yang digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Menyusun tujuan pembelajaran yang benar, terstruktur, dan lengkap sangat penting sebagai
petunjuk bagi guru untuk memilih materi ajar, strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan saat KBM berlangsung. Terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran. 4 unsur itu disingkat menjadi audience, behaviors, condition, dan degree. Selanjutnya, soal yang nomor 32. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berhubungan dengan siklus hidup. Contoh, teman saya yang tes tahap 1 itu ada contoh nyamuk. Hewan bisa dibagi menjadi 2 jika dilihat dari siklus hidupnya, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis, ametamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang dalam siklus hidupnya mengalami perubahan bentuk. Intinya perubahan bentuk. Misalnya seperti siklus hidup pada serangga. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis, ametamorfosis ada hewan yang siklus hidupnya bermula dari lahir atau menetas tapi tidak berubah bentuknya. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis bisa bertumbuh dan berkembang tanpa berubah bentuknya, seperti kucing, anjing, tikus, dan lain-lain. Untuk nyamuk itu termasuk metamorfosis sempurna. Soal selanjutnya, aturan penjelasan cara ke murid jika menyelesaikan ada soal perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Yaitu kita memberikan penjelasan dengan benda-benda konkret. Yang soal selanjutnya pertanyaan cara menanggulangi tikus dengan hubungan simbiosis yang ramah lingkungan. Ini saya kutip, berbagai cara dilakukan untuk mengendalikan hama tikus di sawah. Ada yang menggunakan cara keropyokan, pengemposan, menggunakan anjing buru, dan racun tikus. Sejumlah daerah kini mencoba strategi dengan pengendalian hama tikus yang lebih ramah lingkungan serta efektif dengan pengendalian jangka panjang setiap rubber system dan pemanfaatan burung hantu sebagai predator. Ini termasuk ramah lingkungan ya. Pemanfaatan burung hantu sebagai predator. Musuh alami tikus dengan mendirikan rumah hantu rubuha di sawah. Salah satunya adalah Kabupaten Jember yang sedang gencar melakukan pemasangan rubuha. Kepala Satgas Proteksi Jember, Jawa Timur, Dharma bahwa tahun 2012 terjadi serangan tikus cukup parah dan luas. Terus nomor 35, ini soal yang terakhir. Soal sintak pembelajaran inquiry, discovery learning, dan PBL. Insya Allah sintak pembelajaran ini sudah saya sampaikan pada materi di atas atau pada materi pembahasan yang pertama dan kedua. Atau teman-teman kalau kurang lebih jelasnya bisa brosur sintak pembelajaran inquiry, discovery learning, dan PBL. Saya rasa itu, semoga pembahasan soal-soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mau melaksanakan tes P3K tahap 2. Semoga lancar dan berhasil semua, lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Dan jika video ini bermanfaat, silakan like and share dan subscribe supaya kami dapat meningkatkan video yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.